Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. Percobaan kudeta atau ya ini pemakzulan kepada wakil presiden kita Mas Gibran Raka rupanya memang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang kemarin di Pilpres 2024 kalah. Ya, kekalahan ini rupanya menyebabkan sakit hati, iri, dengki, dan juga ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Alhasil segala macam daya upaya, cara licik dilakukan untuk menjegal, mensabotase demokrasi yang telah kita lalui bersama. Karena teman-teman ini KPU telah menyatakan Mas Gibran dan juga Pak Prabowo itu sah dan juga telah dilantik oleh MPR, dihadiri oleh ratusan anggota DPR dan juga DPD. Jadi legitimasi rakyat 58% itu dianggap hanya angin lalu dan demokrasi dipermainkan. Rakyat serasa dianggap kambing bodoh yang bisa diolok-oloki, dibodoh-bodohi hanya dengan opini-opini liar. Teman-teman, hari ini kita melihat kelompok-kelompok ini mulai bermunculan satu persatu. Ada ini Purnawirawan Jenderal, ada ini politikus gagal yang Pilpres kemarin kalah, mantan calon presiden yang juga dikalahkan oleh Pak Prabowo kini bersatu padu untuk menggulingkan Gibran Raka. Tapi pernah nggak Anda bertanya kenapa harus Mas Gibran? Kenapa nggak langsung ke Pak Prabowo? Jawabannya karena Pak Prabowo terlalu sulit untuk disabotase atau ya digulingkan. Karena itu satu step ya teman-teman, ini langkah pertama untuk mengganggu stabilitas kepemimpinan Pak Prabowo adalah lewat wakilnya. Kalau misalnya Mas Gibran ini dicopot, dipecat, berhasil dikudeta, maka legitimasi Pak Prabowo untuk memimpin juga akan dipertanyakan. Karena Mas Gibran dan Pak Prabowo itu satu paket. Kita memilih bukan hanya Pak Prabowo tapi juga Mas Gibran. Otomatis kalau misalnya salah satu ini dimakzulkan, setengah legitimasi itu juga akan hilang. Dan akhirnya apa? Pak Prabowo yang akan jadi target selanjutnya. Hari ini teman-teman kita mendapatkan sebuah pencerahan yang sangat luar biasa dari channel Brojo Musti, di mana ada skenario untuk menjatuhkan Pak Prabowo dan akhirnya ini terbongkar. Yaitu ini Mas Gibran ternyata dijadikan umpan, jebakan manis bagi para jende. Itu isi videonya teman-teman, judulnya seperti itu. Jadi yang saya lihat dari video yang nanti kita bakal simak bersama-sama penjelasan dari channel Brojo Musti adalah pengkudetaan. Pemakzulan Mas Gibran ini adalah langkah awal untuk melakukan pergantian perombakan besar-besaran. Seperti hal ini pernah terjadi di era Gus Dur. Di mana almarhum Gus Dur dikudeta secara politik oleh Amin Rais, oleh Megawati Soekarno Putri. Dan harus teman-teman ia mundur dari jabatannya sebagai presiden. Ini bukan tidak mungkin Pak Prabowo pun mengalami hal yang serupa. Karena dalam sejarah Indonesia juga pernah terjadi. Presiden RI pertama Soekarno juga pernah merasakan. Terus selanjutnya Soeharto juga pernah mundur akibat desakan dari rakyat. Selanjutnya teman-teman ya Gus Dur juga pernah dimaksudkan sebelum waktunya. Jadi jangan sampai hal ini juga terjadi kepada Pak Prabowo. Biar lebih lengkap mending kita simak dulu, kita reaction bareng-bareng. Kita bakal komentari juga pernyataannya seperti apa. Karena itu langsung saja kita simak video selengkapnya yang kita dapat dari channel Brojo Musti. Wah, manis banget ya kelihatannya. Penuh pujian, penuh penghormatan, penuh astacita, katanya demi bangsa. Tapi jangan bego-bego amat. Di balik senyum manis itu ada jarum tajam. Di balik pujian yang dirangkai indah ada racun politik yang siap menyengat. Ini bukan sekadar soal etika, ini operasi politik tingkat tinggi. Dan sayangnya sebagian dari kita masih tepuk tangan seolah nggak sadar kita sedang disiapkan jadi korban berikutnya. Bongkar senyum manis penuh jebakan. Itulah yang harus kita lakukan. Karena ini bukan sekadar soal Gibran. Ini bukan cuma tentang wakil presiden. Ini skenario besar yang sedang dijalankan oleh kelompok yang selama ini berdiam. Para purnawirawan, para tokoh bayangan, para perancang kekacauan yang sedang menyamar jadi penegak hukum dan moral. Coba perhatikan baik-baik. Ada 8 petisi hukum yang diajukan. 8. Bukan 1. Bukan 2. Ini bukan reaksi spontan. Ini perencanaan. Yang mereka incar bukan Gibran, tapi Presiden Prabowo.
Nah, ya kan teman-teman? Yang diincar sebenarnya itu bukan Gibran tapi Presiden Prabowo Subianto. Lalu kenapa teman-teman ini Pak Prabowo itu yang diincar sebenarnya? Kita tahu Pak Prabowo ini banyak sekali mensikat para komplotan-komplotan mereka. Ini Pertamina, kasus Pertamina bisa diungkap, kasus Timah bisa diungkap, Jiwasraya bisa diungkap. Bahkan ini kasus yang sangat sulit untuk diungkap, Harun Masiku juga akhirnya bisa diselesaikan. Otomatis orang baik itu rata-rata musuhnya banyak. Ya teman-teman, orang baik, orang soleh ya, rata-rata punya musuhnya itu banyak. Dan kalau misalnya dirinya itu lurus, tegak lurus untuk rakyat, hatinya ini ingin berbakti kepada rakyat, memberantas korupsi, memberantas para cukong, konglomerat hitam, para pejabat-pejabat nakal dan korup, otomatis ya Pak Prabowo bakal nggak disukai. Dan ini teman-teman, para komplotan-komplotan ini pun sekarang sudah nggak mau lagi menunjukkan wajahnya. Jadi kalau misalnya ini Pak Prabowo teman-teman menghamini atau yang membiarkan Mas Gibran dikudeta, ya tinggal tunggu waktu saja Pak Prabowo yang jadi target selanjutnya. Kita simak lagi. Kenapa? Karena mereka tahu kalau tidak dijatuhkan sekarang, Prabowo bisa memimpin 10 tahun ke depan. Itu teman-teman. Dan itu berarti semua kekuasaan lama akan benar-benar kehilangan akses. Maka mereka butuh cara, jebak presidennya lewat celah hukum. Celah itu adalah keputusan mengganti wakil presiden. Kalau Presiden Prabowo tergelincir mengambil keputusan yang mereka pancing, misalnya mengganti Gibran karena tekanan opini publik atau karena jebakan konstitusional, disitulah mereka menjerat Prabowo lewat proses pemakzulan. Kenapa? Karena mengganti wapres dianggap melanggar hukum. Dan begitu pelanggaran itu terjadi, maka proses impeachment bisa dimulai. Jangan tertipu. Ada yang bilang, tenang, Prabowo pegang kendali penuh. Tapi faktanya, intervensi bisa datang dari dalam partai sendiri. Apalagi kalau partai merasa bisa mengatur presiden. Apalagi kalau ada elit yang masih menganggap dirinya paling tahu arah negara ini. Lalu muncul narasi, ini bukan kudeta, ini legal, ini konstitusional. Jangan percaya. Kudeta zaman sekarang nggak pakai senjata. Kudeta modern cukup pakai legalitas yang disusun rapi, pakai aturan yang dibelokkan, pakai hukum yang dipelintir, pakai opini publik yang diarahkan. Makanya jangan diam. Jangan biarkan skenario ini jalan terus. Kawal Gibran, lindungi Prabowo. Kawal Gibran, lindungi Prabowo. Ini saya sangat sepakat sekali teman-teman dengan penuturan narasumber dari Brojo Musti. Dimana kalau misalnya kita diam, saya diam, Anda diam, gak ada lagi yang speak up soal melindungi pilihan kita, pimpinan kita, Mas Gibran dan juga Pak Prabowo, maka siapa lagi yang akan menolong para pimpinan, pemimpin kita? Karena partai, teman-teman, partai Pak Prabowo sendiri mungkin tidak sepenuhnya mendukung Mas Gibran dan juga mungkin sudah ada penyusup yang ditugaskan membuat kacau di tubuh partai Pak Prabowo sendiri. Apalagi kalau misalnya partai-partai koalisi. Saya yakin ada 1, 2, 3 partai yang memang ingin kadernya ini mendapatkan posisi yang prestisius sebagai wakil presiden. Oh, siapa yang nggak mau? Kalau misalnya tanya ke Golkar, mau nggak kadernya jadi wapres? Tanya juga ke PKB, mau nggak ini kadarnya jadi wapres? Ke PAN, semua ya teman-teman. Semua, bahkan PDIP juga malu-malu mau mengajukan nama Puan Maharani kalau misalnya ini Mas Gibran dicopot. Kita lanjut lagi teman-teman. Ini bukan sekadar soal nama, ini soal kedaulatan konstitusi dan marwah kepemimpinan. Kalau kita biarkan ini terjadi, hari ini mereka jatuhkan Gibran, besok lusa mereka turunkan Prabowo. Dan tahu apa yang akan terjadi setelah itu? Indonesia kembali dikendalikan oleh mereka-mereka yang dulu merasa berkuasa selamanya. Saatnya rakyat bersuara. Saatnya kita berdiri di barisan depan, jaga amanah bangsa ini. Jangan beri celah. Jangan biarkan Prabowo dijatuhkan. Jangan biarkan Gibran disingkirkan. Ini bukan tentang dua nama. Ini tentang kita semua yang sudah muak dibodohi, dimanipulasi, dan dijadikan pion. Kalau kalian masih berpikir ini cuma masalah biasa, maka bersiaplah jadi penonton dalam negara yang dirampok lewat konstitusi. Tapi kalau kalian sadar, maka sekarang adalah waktunya untuk berdiri dan melawan siasat busuk ini. Oke, mari kita lanjut. Sekarang kita bedah lebih dalam bagaimana pola ini dibangun. Jangan anggap ini asal-asalan. Ini kerjaan rapi, sistematis, dan penuh kalkulasi. Mereka tahu Prabowo kuat secara elektabilitas. Mereka tahu Gibran punya daya tarik milenial. Dan mereka juga tahu, satu-satunya cara untuk menghancurkan keduanya adalah lewat ranjau konstitusi.
Langkah pertama mereka, membangun opini. Kita lihat sendiri, serangan demi serangan ke Gibran datang dari semua arah. Dari isu nepotisme, legitimasi MK, sampai pertanyaan soal kapasitas. Tujuannya, bangun tekanan publik, ciptakan kesan bahwa Gibran beban. Bahwa Gibran masalah. Supaya apa? Supaya Prabowo tergoda atau terpaksa mengambil keputusan emosional mengganti Gibran. Dan disinilah jebakan maut itu dipasang. Karena sekali keputusan itu dikeluarkan, meskipun atas nama perbaikan atau harmonisasi politik, mereka akan bilang Prabowo telah melanggar hukum. Presiden tidak bisa seenaknya ganti wapres. Ini abuse of power. Bom. Petisi pemakzulan diluncurkan. Pangkal masalahnya diciptakan oleh mereka sendiri, solusinya dijebak, dan eksekusinya disiapkan secara hukum. Licik? Jelas. Tapi ini bukan baru sekali terjadi. Sejarah Indonesia sudah penuh drama semacam ini. Lihat kasus Presiden Gus Dur dulu. Apa yang terjadi? Nah, ini. Yang menurunkan beliau bukan rakyat, tapi elit politik yang merasa sudah saatnya mengambil alih. Yang bikin gaduh bukan massa, tapi ruang rapat dan meja-meja politik yang dipenuhi pengkhianatan. Dan sekarang skenarionya mirip. Bungkusnya beda tapi racunnya sama. Mereka ingin ambil alih kekuasaan dengan jalan belakang. Ada narasi baru yang harus dicurigai. Presiden harus tunduk pada konstitusi. Presiden harus mendengar suara partai. Presiden jangan otoriter. Terdengar bagus. Tapi hati-hati. Karena kalau presiden tidak tunduk pada elit partai, dia dibilang tidak demokratis. Kalau presiden teguh pada visinya sendiri, dia dituduh keras kepala. Padahal justru ketika presiden berani menolak intervensi, itulah pemimpin sejati lahir. Dan itu yang sedang terjadi sekarang. Ini teman-teman, tadi disinggung juga soal Gus Dur. Yang mengkudeta Gus Dur, yang ingin Gus Dur ini, almarhum Gus Dur ya, untuk mundur itu bukan rakyat. Rakyat tidak ada yang meminta, gak ada yang mendesak Gus Dur mundur, gak ada demonstrasi di mana-mana, gak ada kekacauan. Tapi kekacauan itu datang bermula dari meja-meja politik para elit-elit politikus DPR, MPR yang sudah waktunya merasa dirinya lah yang paling layak untuk memimpin Indonesia. Alhasil teman-teman, ya bermacam skenario pun dijalankan. Gus Dur pun memilih untuk mundur dan dilanjutkan oleh wakilnya Ibu Megawati Soekarno Putri yang notabene-nya teman-teman tak punya legitimasi. Tapi karena itu Amin Rais sebagai ketua MPR pun melantik teman-teman, melantik Megawati Soekarno Putri membagi kekuasaan, bagi-bagi kue kepada kelompok-kelompoknya. Dan itu pun terjadi. Jadi kalau misalnya sekarang kita lihat aktor-aktor dulu yang pernah melakukan penggodetaan, kenapa sekarang ini bersatu kembali? Ada pertanyaan kan? Ada pertanyaan. Jangan-jangan. Kalau tadi barusan narasumber mengatakan ini bungkusnya beda, racunnya sama. Pak Prabowo target utama yang bakal dikudeta. Kita simak lagi teman-teman penjelasannya. Prabowo ingin memimpin tanpa beban masa lalu. Tanpa dikendalikan siapapun. Tapi itu pula yang bikin mereka panik. Karena jika Prabowo berhasil lepas dari kendali kelompok lama, mereka benar-benar kehilangan segalanya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan cuma nonton. Jangan cuma percaya headline. Jangan cuma ikut arus. Pahami permainannya. Sadari bahwa apa yang dipertaruhkan sekarang bukan cuma jabatan, tapi arah bangsa. Robek skenario penuh pujian palsu itu. Tolak jebakan hukum yang disusun untuk menjatuhkan Prabowo. Lindungi Gibran, bukan karena dia anak siapa, tapi karena dia sedang dijadikan kambing hitam untuk menjatuhkan pemimpin kita. Jangan beri ruang 1 inci pun untuk makar konstitusional. Kita bukan rakyat bodoh, kita bukan pion dalam catur kekuasaan mereka. Kita adalah benteng terakhir bangsa ini. Dan benteng itu tidak boleh runtuh hanya karena permainan elit-elit tua yang belum siap kehilangan panggung. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Siapa sebenarnya di balik semua ini? Bukan cuma soal siapa namanya, tapi lebih penting apa perannya, bagaimana mainnya, dan siapa yang diuntungkan kalau Prabowo tumbang. Jangan tertipu wajah tenang dan senyum lembut para purnawirawan yang tampil seolah sebagai penjaga moral bangsa. Padahal sebagian dari mereka sedang merancang kudeta halus dengan bendera hukum dan dalih demokrasi.
Mereka tidak pernah rela kehilangan panggung. Apalagi jika Prabowo, yang dulu mereka remehkan, sekarang justru jadi presiden dengan legitimasi besar. Dendam lama, ambisi politik, dan rasa superioritas jadi bahan bakar gerakan mereka. Mereka membangun narasi seolah-olah Prabowo tidak paham hukum tata negara. Mereka sebar opini bahwa Gibran beban demokrasi. Padahal ini bukan soal hukum atau demokrasi. Ini soal kendali dan kekuasaan. Lihat siapa yang ramai-ramai menandatangani petisi. Lihat siapa yang tiba-tiba rajin ngomong di media, padahal selama kampanye diam. Lihat siapa yang dulu bilang siap dukung, tapi sekarang mulai geser arah. Mereka pikir rakyat tidak sadar. Mereka pikir kalau pakai istilah evaluasi, mekanisme demokratis, konstitusional, maka niat liciknya bisa ditutupi. Tapi mata rakyat sudah terbuka. Di depan mereka bicara soal etika. Di belakang mereka susun skenario pemakzulan. Di depan mereka bilang hormati pilihan rakyat. Tapi mereka sendiri ingin mengganti hasil pilpres dengan skema tekanan politik. Kenapa buru-buru? Karena mereka tahu kalau Prabowo bertahan sampai 2029, barusan kita telah maka habislah mendengarkan pengaruh mereka. penuturan dari channel Brojo Musti terkait ini skandal besar yang saat ini tengah dijalankan oleh para elit-elit politik, para purnawirawan jenderal yang merasa sudah saatnya mengambil alih. Kita barusan di akhir kalimat mendengar bahwa rakyat teman-teman saat ini sudah tidak bodoh. Mungkin hal ini bisa terjadi ketika Gus Dur kemarin teman-teman. Beberapa tahun yang lalu digulingkan. Tapi rakyat sudah belajar dari kesalahannya. Kalau misalnya rakyat kita di era digital ini diam, kita tidak membuat video yang mengedukasi seperti channel Brojo Musti ini, maka sampai kapanpun kita tentu teman-teman tidak akan pernah maju. Kekuasaan akan tetap dikuasai oleh para oligarki lingkaran setan yang memang hanya ingin memperkaya diri sendiri tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat atau kemajuan negara kita. Kita bisa bayangkan jika orang-orang yang dulu pernah melakukan kudeta kembali memimpin. Pada awal ini Pak Prabowo itu diremehkan. Pak Prabowo itu pemilu itu sudah 5 kali teman-teman. Bukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali kalah. Pak Prabowo selalu dicibir dan saya pernah dengar teman-teman kata-kata yang cukup menyelkitit ketika kalah 2 periode di era Pak Jokowi. Walaupun waktu ya hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo tidak pernah masalah, tapi orang-orang pendukungnya itu selalu mencibir Pak Prabowo. Bahkan ketika dulu Pak Prabowo mau kampanye ke kota saya, teman-teman, ya pakai helikopter mau turun di lapangan kota kita, itu sampai dibatalkan karena ada yang melakukan ancaman atau demonstrasi. Sampai segitunya loh orang-orang gak suka sama Pak Prabowo. Tapi ketika rakyat sadar sudah tidak adalah pilihan terbaik selain Pak Prabowo, ini orang-orang yang dulu membenci tiba-tiba diam. Nah, ketika ada celah walaupun hanya sedikit, mereka langsung bangkit kembali menyerang sosok Pak Prabowo. Jadi ya ini tergantung Anda. Tergantung kita mau mempertahankan Pak Prabowo atau yang membiarkan oligarki ini menang dan kembali menguasai Indonesia. Gimana nih pendapat Anda semua? Setuju gak dengan statement saya? Setuju gak dengan informasi yang kita dapat dari Brojo Musti terkait skenario untuk menggulingkan Pak Prabowo? Tulis teman-teman komentar kalian ya di kolom komentar tentunya ya. Dan kita tentu bakal terus upload video-video menarik seperti ini. Kan itu jangan lewatkan update terbaru lainnya dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.